Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Di sini saya akan memperkenalkan bisnis plan yang akan saya jalankan. Sebelum saya memasuki bisnis plan yang akan saya jalankan, saya akan mengasih tahu sedikit tentang latar belakang mengapa saya mengambil bisnis plan tersebut. Pada era modern perdagangan saat ini sedang berkembang sangat pesat. Salah satu tantangan dunia bangsa saat ini adalah bagaimana cara untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha industri yang dapat menjadi penentu dan pendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan dan perkembangan industri yang begitu pesat memunculkan berbagai ragam dan bentuk industri, baik industri berskala besar ataupun yang skala kecil. Masing-masing industri ini berusaha meningkatkan produktivitas dengan berbagai kendala yang dihadapinya. Artinya berbagai ragam industri tersebut menurut masing-masing industri agar mampu bersaing dan mempertahankan industri tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk mengkaji dalam lagi tentang sistem pembukuan yang ada digunakan oleh usaha penjualan pisang goreng coklat keju yang akan saya jalankan. Di sini saya kasih nama Choco Crunchy Banana. Selanjutnya itu visi, misi, dan tujuan mengapa saya mengambil bisnis plan tersebut. Yang pertama, visi perusahaan. Di sini Choco Crunchy Banana akan menjadi sebuah ikon produk pisang goreng coklat keju yang ada di Kota Kudus. Selanjutnya yaitu yang kedua, misi perusahaan. Misi perusahaan di sini yang pertama mempopulerkan pisang sebagai salah satu cemilan yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen yang akan membeli produk dari kita. Selanjutnya yaitu tujuan dari perusahaan. Yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri masing-masing serta berlatih cara berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengusaha dan juga bagi masyarakat di sekitar. Selanjutnya yaitu langsung saja ke aspek dan legalitas dalam bisnis plan yang saya jalankan. Di sini nama yang saya berikan dalam bisnis plan yang saya jalankan yaitu Choco Crunchy Banana. Dikarenakan bergerak dalam bidang usaha kuliner, memproduksi makanan lezat dan juga menyehatkan. Selain itu, harapan adanya usaha ini yaitu menjadi digemari seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas di Kota Kudus saja. Selanjutnya yaitu legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bakal agar usaha yang dilaksanakan berjalan dengan lancar di kemudian hari. Berikut beberapa dokumen hukum yang dimiliki dengan keterkaitan aspek hukum. Yang pertama, badan hukum. Yang kedua ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, izin perusahaan. Yang kelima yaitu bukti diri unit. Dan yang keenam, keabsahan dokumen lainnya. Di sini nanti akan saya lampirkan beberapa bukti-bukti tersebut. Mungkin akan saya lampirkan di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis plan yang akan saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan yang akan saya jalankan, kelanjutan dari video yang kemarin. Di sini saya akan bahas tentang aspek manajemen. Di sini ada beberapa aspek. Langsung saja yang pertama yaitu owner. Di sini owner saya sendiri, yaitu bertanggung jawab atas semua kelangsungan usaha. Yang kedua, menjamin legalitas perusahaan secara hukum. Yang ketiga, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi wewenang atau kuasa untuk dijalankan oleh masing-masing divisi. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas berdirinya usaha. Selanjutnya yaitu divisi produksi. Divisi produksi di sini ada 2 orang yang menjalani aktivitas produksi seperti pembuatan makanan yang sudah kita jalankan. Di sini bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional serta mengontrol jalannya usaha yang dijalankan. Di sini ada 2 orang yaitu Mas Andri dan Mas Faiz. Selanjutnya yaitu ke divisi keuangan. Divisi keuangan yaitu menangani masalah pemasukan dan pengeluaran.
bertugas sebagai kasir yang mana harus dapat melayani pembayaran konsumen dengan ramah dan sopan. Di sini ada satu orang, yaitu Mbak Intan. Selanjutnya yaitu divisi pelayanan. Divisi pelayanan meliputi melayani pembeli secara profesional, memperhatikan kebutuhan pembeli atau konsumen, mengetahui produk yang dijual, bertanggung jawab terhadap operasional usaha, menerima pesanan dari pembeli, dan yang terakhir yaitu membersihkan peralatan yang kotor. Selanjutnya yaitu masalah yang potensial. Masalah yang potensial yang bisa terjadi di usaha ini misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya komplain dari pengunjung atau konsumen. Yang kedua adanya pelayanan yang kurang baik. Dan yang ketiga adanya karyawan yang datang terlambat. Selanjutnya yaitu resiko dan hambatan. Di sini ada beberapa resiko dan hambatan. Yang pertama yaitu banyaknya pengeluaran untuk reparasi alat dan jasa-jasa yang lainnya. Yang kedua, kerugian yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga ada pengunjung atau konsumen yang kabur ataupun tidak membayar. Dan yang keempat, pengeluaran modal yang banyak dalam pendirian usaha tersebut. Selanjutnya yaitu tindakan alternatif. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan agar masalah-masalah dan resiko dan hambatan tersebut dapat dicegah, diantaranya yaitu yang pertama, berusaha menyajikan menu sesuai pesanan dengan rasa yang sesuai. Dan yang kedua, memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak sopan dan sering terlambat. Yang ketiga, menggunakan jasa reparasi yang murah atau memperkerjakan sendiri orang yang ahli dalam bidang reparasi alat-alat elektronik atau alat lainnya. Yang keempat, mengurangi pengeluaran yang sekiranya tidak perlu. Dan yang kelima yaitu mencari tenaga kerja yang mudah dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu memberikan sanksi bagi pelanggan yang tidak dapat membayar pesanan yang telah dipesan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan aspek manajemen dalam bisnis plan yang saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut video dari sebelumnya, yaitu video kali ini akan membahas tentang aspek pemasaran dalam bisnis plan. Pemasaran dalam bisnis plan banyak pesaing, sehingga membuat kami harus mengedepankan strategi pemasaran agar kita dapat lebih dominan untuk dilihat dan menjadi pilihan untuk konsumen. Adapun beberapa tahapan dalam strategi tersebut yaitu yang pertama, pengembangan produk. Produk yang kami jual kepada para konsumen sangatlah beraneka ragam. Agar apa? Agar konsumen yang datang dapat memiliki banyak pilihan dari segi rasa, warna, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran yang kami tuju yang pertama yaitu area kampus, yaitu kami mengambil sektor mahasiswa. Kenapa kami mengambil di dekat kampus? Karena jangkauannya lebih mudah dan banyak para mahasiswa yang menurut kami akan berdatangan ke stand kami atau ke outlet kami. Selanjutnya yaitu keinginan kegiatan promosi. Di sini promosi sangatlah berpengaruh dalam bisnis plan yang dijalankan. Karena apa? Promosi merupakan bagian proses dari pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran suatu usaha dan keberhasilan suatu usaha yang dijalankan. Kami melakukan promosi ini dengan cara menyebarkan brosur dan dimaksimalkan dengan penjelasan-penjelasan apa yang tertera di brosur tersebut, sehingga pesan yang diinginkan dapat tersampaikan dan dimengerti oleh para konsumen. Juga agar menarik minat konsumen untuk datang dan memesan ke outlet kami. Selanjutnya yaitu ada penjualan delivery. Di sini kami mengadakan penjualan delivery. Agar apa? Agar para konsumen dapat memesan tanpa harus datang ke outlet kami. Selanjutnya yaitu ada strategi produksi. Dalam strategi produksi ini kami produksi produk makanan, yaitu pisang coklat keju. Di sini bukan hanya pisang coklat keju saja. Di sini ada berbagai varian rasa. Ada coklat, vanila, stroberi, dan yang lain sebagainya. Agar apa? Agar saat konsumen datang ke outlet kami bisa memesan sesuai dengan selera konsumen, tidak hanya dalam satu rasa saja, yaitu coklat. Di sini kami mengembangkan lagi strategi bagaimana agar konsumen dapat lebih tertarik kepada produk yang kami jual. Di sini juga
eh, kami menyajikan makanan tersebut dalam kondisi hangat agar apa? Agar lebih nikmat dan enak ketika dalam keadaan masih hangat dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Selanjutnya itu ada strategi organisasi dan sumber daya manusia. Di sini SDM merupakan faktor yang sangat berpengaruh di sini untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam suatu usaha. Untuk lebih mempermudah dalam pekerjaan tim, kami melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota. Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk adanya kefokusan dalam melakukan pekerjaan dan menghindari kebingungan dalam suatu pekerjaan. Namun bukan berarti setiap orang hanya bertanggung jawab pada satu bagian saja. Ada pula mungkin salah satunya ada yang kewalahan, mungkin yang agak free bisa membantu dan melakukan kerjasama tim. Di sini kami mengedepankan kerjasama tim yang solid. Setiap orang dapat membantu dan dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Penetapan harga di sini menjadi hal yang sangat penting. Kelebihan kami di sini adalah produk yang bervarian sehingga dapat menetapkan harga dapat saling bersimbiosis mutualisme. Jadi, harga produk-produk tersebut dapat saling menutupi setiap biaya yang telah dikeluarkan. Kami juga berusaha menetapkan harga terbaik yang terjangkau dengan sasaran konsumen kita, yaitu mahasiswa. Yang sebagian besar mahasiswa tersebut. Dengan harga yang ditetapkan, kami juga tetap menjaga kualitas dari produk yang kami buat. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan produksi. Di sini ada beberapa rencana pengembangan produksi. Yang pertama yaitu kami meningkatkan produksi, memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kualitas produk, dan menggeser produk-produk yang kurang diminati sehingga dapat lebih terfokus kepada produk yang paling diminati. Jadi kami memantau mana yang lebih diminati oleh para konsumen dan mana yang kurang diminati oleh para konsumen, sehingga kami nanti akan melakukan pengembangan produksi, apa yang harus kita benahi agar para konsumen lebih tertarik lagi kepada produk kita. Selanjutnya yaitu ada analisis resiko usaha dan antisipasinya. Setiap bisnis pasti memiliki resiko, demikian pula dengan usaha yang kami jalankan. Berikut beberapa analisis resiko dan antisipasinya. Yang pertama yaitu produk kurang menarik minat konsumen. Yang kedua, modal yang tidak dapat dikembalikan. Yang ketiga, pemesanan palsu dalam sistem delivery. Adapun untuk mengatasinya yaitu produk dibuat dengan varian yang cukup banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas. Jadi tidak usah terlalu berlebihan dalam menggunakan modal. Kita menjalankan modal dengan seadanya dulu. Dengan modal segitu apa yang bisa dijalankan. Jadi memaksimalkan modal yang ada. Selanjutnya yaitu konfirmasi pemesanan yang dilakukan asisten kasir agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembahasan business plan mengenai aspek operasional atau aspek produksi. Yang pertama yaitu jenis produk usaha. Jenis produk usaha ini memproduksi dan menjual pisang goreng coklat keju yang tidak lain bahan utamanya yaitu dari pisang. Di mana produk pisang di sini dapat menghasilkan beraneka ragam rasa sesuai dengan pesanan dari konsumen dan dikemas dengan menggunakan kemasan yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, jumlah produk yang dibuat. Di sini kami membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi tidak ada patokan setiap harinya kita dapat berapa, tidak tentu. Apabila konsumen meminta permintaan dengan jumlah yang banyak, maka kami akan memproduksi dengan jumlah yang banyak juga. Dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga yaitu waktu kegiatan produksi. Kegiatan produksi di sini dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Mulai buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk hari Minggu kita libur. Mengapa kita libur? Karena segmen pasar yang kita tuju yaitu sektor mahasiswa, di mana hari Minggu tersebut mahasiswa atau kampus diliburkan. Selanjutnya yaitu
jumlah tenaga yang dibutuhkan. Di sini kami membutuhkan 5 tenaga kerja, yaitu yang pertama yaitu bagian kasir, yang kedua yaitu waiters, yang ketiga yaitu juru masak. Di sini kasir hanya terdiri 1 orang, dan waiters atau pelayan 2 orang, dan juru masak 2 orang. Jadi total yang tenaga kerja yang kami butuhkan 5 orang. Untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini yaitu yang pertama terutama pisang, yang kedua yaitu ada coklat dan berbagai varian rasa yang lainnya, ada vanila, strawberry, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada tepung dan ada tepung panir. Selanjutnya ada minyak goreng dan alat untuk menggoreng, dan terutama yaitu ada keju juga. Selanjutnya yaitu cara produksi atau proses produksi pisang coklat goreng keju ini. Caranya yaitu yang pertama kita mengupas pisang tersebut, dan setelah itu kita membersihkan pisang tersebut hingga bersih. Setelah itu kita diamkan pisang tersebut hingga benar-benar kering atau benar-benar sudah tidak basah. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan adonan dari tepung, kita kasih air secukupnya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah itu kita menyiapkan coklat dan berbagai varian rasa sesuai pesanan yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ada tepung panir. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan keju. Setelah itu kita jangan lupa memanaskan minyak goreng tersebut atau minyak goreng yang untuk kita menggoreng pisang tersebut. Selanjutnya yaitu kita belah pisang tersebut menjadi 2, kita kasih tengahnya dengan coklat atau vanila atau strawberry dan yang lainnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan tepung yang sudah dikasih air tadi. Setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam tepung panir. Setelah itu kita masukkan ke dalam penggorengan. Tunggu beberapa menit sampai pisang goreng tersebut benar-benar matang. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu sebentar. Agar apa? Agar pisang goreng tersebut matangnya bisa benar-benar merata dan coklat yang di dalamnya benar-benar bisa meleleh. Selanjutnya yaitu kita tiriskan pisang tersebut sampai benar-benar kering. Selanjutnya kita siapkan atau kita sajikan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita kasih keju di atasnya dan kita kasih susu coklat di atasnya. Setelah itu kita sajikan kepada konsumen. Untuk pembelian konsumen yang delivery order, kita sudah ada tempat sendiri untuk menyajikan pisang goreng coklat tersebut. Selanjutnya yaitu ada rencana perluasan usaha. Di sini usaha yang dijalankan apabila ada tanggapan positif dari beberapa konsumen atau beberapa pihak ataupun semua pihak dan ada modal yang mendukung. Rencananya kami akan membuka cabang di beberapa tempat, yang terutama kita memang menuju ke sektor atau segmen pasar dalam lingkup mahasiswa. Dalam artian kita membuka cabang tersebut di area-area kampus terdekat. Nah, setelah itu apabila ada respon positif lagi, kita akan membuka tempat yang untuk masyarakat umum juga, bukan hanya untuk sektor mahasiswa saja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya dalam bisnis plan yang saya jalankan yaitu pada aspek SDM atau sumber daya manusia. Di sini yang pertama ada usaha. Usaha kami merupakan bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan modal yang tidak besar atau kecil, sehingga modal yang dimiliki tidak besar karena biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi juga tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu ada visi. Di sini visi memproduksi pisang goreng coklat keju dengan kualitas yang terbaik dan menyajikan di area Kudus. Selanjutnya yaitu ada misi. Yang pertama,
menggunakan bahan baku yang berkualitas dan menyehatkan. Yang kedua yaitu menyajikan produk pisang coklat keju yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pengawasan ketat dalam proses produksi pisang goreng coklat keju. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Susunan organisasi kami adalah semua anggota yang memiliki tanggung jawab yang sama. Akan tetapi, kami sepakat untuk menunjuk ketua yang berfungsi sebagai penanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Selanjutnya yaitu peraturan kerja. Aturan kerja di sini dibuat agar usaha bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari bisnis yang dijalankan. Di antaranya yaitu yang pertama ada semua anggota wajib melaksanakan job deskripsi yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, apabila tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan maka harus lapor kepada pemimpin. Yang ketiga, setiap kepala bagian wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan karyawan pada setiap bagian dan dilaporkan setiap bulan dan harus dibuat dalam bentuk laporan. Yang keempat yaitu semua anggota wajib menaati peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.